Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda hari ini pemirsa. Pemirsa, Grand LT Krakatoa ini menawarkan sebuah akomodasi hotel dengan bintang 4 di daerah pesisir Lampung Selatan. Memiliki pemandangan Selat Sunda yang begitu indah, resort ini juga memiliki fasilitas kolam renang outdoor dan sejumlah aktivitas rekreasi lainnya. Episode kali ini begitu spesial pemirsa karena saya juga akan berbincang bersama dengan salah satu narasumber yang begitu istimewa. Saat ini saya bersama dengan Bapak Reza Adi Kresna, Direktur Utama PT Krakatau Lampung Tourism Development sebagai pengelola Grand LT Krakatau yang berada di Lampung Selatan. Selamat siang Pak Reza, apa kabar Pak? Kalau Lampung Tabikpun ya. Tabikpun, boleh. Tabikpun, ya pun. Sehat ya Pak Reza? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, walaupun saat ini mungkin polusi, panas ya Pak, tetap sehat ya? Itu Jakarta. Itu Jakarta ya, Lampung enggak ya? Kalau Kalianda gimana Pak? Kalianda indah sekali. Indah ya? Tadi bisa lihat awan, birunya luar biasa. Baik Bapak, kita ngomongin Kalianda, tentu siapa yang tidak tahu Grand LT Krakatoa ya Pak ya. Ini kita juga melihat bahwa wisatawan saat ini mulai bergeliat lagi dari pandemi saat ini udah endemi Pak. Betul. Ya, mereka sudah bergeliat lagi untuk berwisata gitu ya. Untuk Grand LT Krakatoa sendiri Pak, apa sih Pak yang ditawarkan dari Grand LT yang merupakan hotel bintang 4 Pak? Kalau tanya ditawarkan tuh banyak sekali. Satu, mungkin bagi pemirsa atau tamu-tamu Lampung, Kalianda tuh sekarang di tahun terakhir nih luar biasa pesatnya berkembangnya. Tapi mungkin kita dengan bangga salah satu hotel terbaik mungkin di sana. Nah, apa sih yang kita tawarkan? Satu, kita ini bisa dibilang hotel bintang butik, tapi fasilitas bintang 4. Kita punya kolam renang yang cukup besar, ada 2. Kita punya kamar hotel yang lumayan besar, juga villa. Kita total memang baru 84. Tapi insya Allah tahun depan kita akan support bertambah ke 100 kamar. Nah, ini karena kita di pinggir pantai nih, pinggir pantai menghadap Gunung Krakatau yang begitu indahnya. Jadi hiburan-hiburan di pantai kita ini banyak sekali. Satu, yang pasti ada banana boat. Seru nih. Terus kedua, kita menyiapkan kapal-kapal juga untuk keliling. Keliling-keliling di lautnya itu banyak pulau-pulau yang bisa kita kunjungi dan snorkeling di situ. Kita bisa berenang di pantai, banyak hiburan-hiburan lainnya. Ketiga, yang bagusnya lagi kita menyediakan trek lari juga. Jadi mau jogging track tuh 1 kilometer tuh ada di dalam gitu. Seru tuh. Jadi pagi-pagi mau olahraga kita bisa ada aerobik yang kita sediakan, ada trek lari juga. Tapi yang terakhir dan ini adalah restoran kita tuh ada di pinggir laut. Jadi bisa ngelihat sunrise maupun sunset. Jadi yang kita tawarkan banyak sekali, tapi itu salah satunya. Pak Reza, kenapa sih Anda melihat bahwa fasilitas-fasilitas ini sangat dibutuhkan bagi para wisatawan atau pengunjung yang ada di Grand LT? Ini sangat banyak Pak, beragam. Kenapa Pak? Satu, kita bicara wisata ya. Jadi kalau orang datang ke wisata itu kan pengennya begitu datang banyak entertainment yang dia rasakan. Atau zaman sekarang anak Gen Z bilangnya gue pengen healing nih. Kalau healing pergi tuh apa sih yang dia dapat gitu. Nah itu yang kita coba tawarkan. Makanya kalau hotel biasanya hanya punya kolam renang, hanya punya ini. Kita sekarang ada adaptif baru lagi, kita punya sekarang sepeda listrik. Di situ jadi karena kita 14 hektar, mau keliling kemana-mana pakai sepeda listrik enak. Kita juga punya mobil listrik. Jadi bapaknya maupun anaknya bisa jalan-jalan keliling hotel pakai mobil listrik. Dan yang terakhir adalah kita punya mobil golf atau golf car. Jadi dari villa mau ke lobby, hotel mau ke tempat swimming pool, enak. Jadi semuanya nyaman, nggak usah jalan, yang males jalan bisa naik itu semua. Dan saat ini kalau kita lihat Pak, karakteristik masyarakat ketika ke tempat wisata tentu yang dicari spot foto ya, seperti apa kalau di Grand LT Pak? Spot fotonya juga ada banyak. Kita punya dermaga, dermaganya itu harus ke sana ya. Ke sana di situ tuh ada beberapa, mungkin ada 3 sampai 4 spot foto. Dermaganya itu
dilengkapi dengan spot foto yang mengarah ke laut. Jadi pada saat sunrise sama sunset bisa ngelihat. Kita punya ayunan bentuknya hati gitu yang bisa juga buat spot foto. Banyak deh pokoknya harus ke sana. Jadi ini sebenarnya menjauh kebutuhan wisatawan yang ada di Lampung dan juga di luar Lampung tentunya ya betul, Pak Reza ya. betul. Pak Reza, kita lebih mengenal lagi ya tentang Grand LT Krakatoa sendiri. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada sejumlah kamar Mbak. Apakah itu ada tipe-tipenya Pak Reza? Waduh, tipenya banyak nih. Kita yang pasti ada villa. Villa cukup banyak juga. Villa mau 2 kamar ada, villa 1 kamar juga ada. Kamar pun kita juga biasalah, namanya kamar hotel, pasti ada kamar yang 2 tempat tidur atau tempat tidur. Tapi sekarang kita berinovasi karena banyak staycation ini maunya berkelompok. Jadi kita baru nih inovasi memiliki kamar namanya Caldera. Caldera ini lucu, jadi 1 kamar itu memiliki 4 sampai 8 tempat tidur. Jadi kalau mau rame-rame di 1 kamar bisa. Tapi kamarnya itu bagus, jadi smart TV, dia bisa nonton Netflix, mau drakoran di kamar, bisa lah pokoknya. Gitu. Jadi ini mungkin cocok nih kalau misalkan bagi kaula muda ya, yang lagi mau hangout sama teman ya. Bisa kayak apa Pak? Tipe apa Pak tadi Pak? Namanya Caldera. Caldera. Baik, tadi kita sudah melihat semua yang ada fasilitas-fasilitas yang ada Grand LT ya Pak Reza. Nah saya juga pengen tahu Pak gitu ya. Saya lihat, saya amati bahwa Grand LT ini juga sangat inovatif ya Bapak ya. Melakukan inovasi ke depannya. Apalagi yang akan dikembangkan Pak dari Grand LT sendiri ke depannya? Oke, ini kita sekarang udah mulai meng-hire anak-anak muda. Kayak Kristi lah, masih 20-an kayaknya gitu kan. Iya Pak. Jadi semangat kita tuh harus muda. Kita harus berinovasi terus. Beda dari zaman dulu 5 tahun sekali kita baru harus melakukan inovasi. Sekarang tuh tiap tahun tuh berubah. Dulu Facebook, sekarang Instagram. Instagram sekarang udah ditinggal, pindah ke TikTok. Gitu juga dengan hotel. Hotel yang sekarang kita buat atau kita kembangkan juga langsung kita coba berbeda gitu. Pertama, kita sekarang udah ganti semua TV dengan Smart TV. Nanti ke depannya semua pesan-pesan pakai aplikasi. Mainan-mainan juga sama. Dulu nggak ada sepeda listrik, sekarang ada sepeda listrik. Ke depan di lautnya bagus, nah tunggu tanggal mainnya. Akan banyak mainan-mainan baru di lautnya. Baik, nanti ini kita akan bedah lagi ya Pak Reza ya. Oke, kita tahan sejenak. Terima kasih Pak Reza. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan terus membahas diskusi terkait Grand LT Krakatoa. Tapi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan dialog spesial dan masih bersama dengan Bapak Reza Adi Kresna, Direktur Utama PT Krakatau Lampung Tourism Development. Pak, saya juga masih penasaran dengan Grand LT Krakatoa gitu ya. Ini juga tentu ketika kita weekend, pengennya gitu healing Pak gitu ya, bareng teman, bareng keluarga gitu ya. Bagaimana sih Pak ya dari Grand LT sendiri, Anda berserta rekan-rekan Anda nih Pak, untuk bisa menciptakan pelayanan yang terbaik dan memberikan kesan yang terbaik juga bagi wisatawan atau pengunjungnya? Oke, nomor 1 kita mengajarkan semua karyawan kita atau staf kita tuh wajib mendengar dan wajib improvisasi. Jadi dengan mendengar semua keluhan, masukan, nasihat semua dari customer, itu yang kita lakukan untuk mengimprovisasi diri. Supaya apa? Karena customer satisfaction itu number 1. Kita kalau di wisata itu experience harus jadi number 1. Karena begitu dia pulang, dia akan bicara sama teman-temannya, experience apa yang didapat dari kita. Jadi yang kita tawarkan atau yang kita ajarkan kepada teman-teman semua satu tim adalah mampu wajib mendengarkan semua keluhan, semua nasihat, dan semua masukan-masukan dari customer. Itu pertama. Nah setelah itu apa sih yang mesti kita lakukan? 1, di wisata itu otomatis harus cleanliness, kebersihan. Pak Sandiaga udah bilang, dia tuh duta WC katanya gitu kan, duta WC. Karena dia ngelihat semua wisata di Indonesia WC-nya kotor. Tapi kita bicara hotel. So apa? Jadi experience yang kita lakukan adalah bicara seperti Pak Sandi, Menteri Pariwisata kita, semua kebersihan dan segala macamnya harus menjadi topang pertama. Karena itu yang menjadi experience pertama juga. Gitu. Nah setelah itu baru pelayanannya. Harus senyum, sapa, dan santun.
Itu yang kita coba tawarkan kepada customer. Kalau yang lainnya menurut saya sama lah, di setiap hotel fasilitasnya ada yang plus, ada yang minus. Insya Allah yang kita tawarkan semuanya plus, minusnya nggak ada. Saya juga penasaran nih Pak Ya. ya. Ini saya lihat bahwa Grand LT terus berkembang maju untuk Ya. memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Saya pengen tahu Pak Ya. gitu. Waktu itu mungkin pandemi bukan hal yang mudah bagi siapapun di sektor betul. manapun. Gitu ya. Betul. Seperti apa Grand LT Krakatauan ini bisa bangkit? Bahkan sekarang ini juga saya lihat banyak wisatawan yang berkunjung ke Grand LT Pak. Oke, alhamdulillah kita sekarang kalau bicara sekarang okupansi kita sudah di atas 80%. Memang pandemi kemarin sangat berat. Bukan hanya kita lah, saya rasa semua industri di Indonesia ini dan di dunia berat. Tapi apa sih yang kita lakukan sehingga bisa dibilang dari seluruh industri atau dari seluruh perusahaan yang saya miliki atau saya pimpin, Grand LT ini salah satu yang paling cepat. Ternyata wisata tuh yang paling cepat. Euforia masyarakat setelah COVID tuh maunya keluar dan pariwisata gitu. Nah, apa sih yang kita lakukan? Sekarang tadi saya bilang, anak-anak ini sekarang udah muda-muda, semua cepat. Jadi yang kita lakukan adalah media sosial. Jadi gawai itu menjadi daya tarik tersendiri. Kita sekarang dengan tim melakukan kerjasama kolaborasi dengan selebgram, artis-artis lokal maupun nasional. Gitu. Itulah yang membantu kita sehingga akhir-akhir ini alhamdulillah setahun terakhir ini okupansi kita di atas 80%. Kalau Pak Reza sendiri melihat seperti apa sih Pak ke depannya Kalianda ini apakah akan lebih berkembang lagi atau seperti apa menurut Pak Reza? Kita bicara Bandar Lampung dulu ya. Kalau lihat catatan tuh dengan sangat bangga saya melihat Bandar Lampung ini pertumbuhan ekonominya tertinggi loh secara nasional. Hebat lah gitu. Di atas 4, sekian persen gitu kan dibanding kota-kota lain. Apalagi bicara setelah pandemi. Berarti kelihatan di situ perkembangannya Bandar Lampung seperti apa. Ingat, Kalianda itu bagian dari Lampung juga. Nah, kedua, Kalianda maupun Lampung itu kan hub-nya Sumatera. Semua orang Jawa atau semua orang Sumatera dari ujung untuk menuju Jawa dan Jawa menuju Sumatera, hub-nya itu di Bandar Lampung atau di kita di Kalianda. Jadi saya lihat potensinya cukup besar. Hari ini saya berangkat ke sini pakai mobil. Nah, kebetulan saya lewat Merak dan Bakahuni. Bakahuni itu hub-nya juga atau topangnya dari Lampung atau Sumatera. Itu ramenya minta ampun. Jadi potensinya saya lihat sangat besar sekali. Apalagi pantai yang kita miliki 7 km itu pasirnya putih, indah. Dan akhirnya ini Mbak Kristi, Jakarta itu kan terkenal dengan kabutnya atau polusinya. Saya bangga sekarang ngelihat Kalianda dan Lampung. Kok awannya terang sekali, langitnya biru, indah banget gitu. Jadi saya lihat potensinya cukup besar. Tadi saya juga dengar dari Angkasa Pura pertumbuhan pesawatnya juga udah mulai tinggi. Grup-grup pesawat yang tadinya cuma 2 sekarang udah 3-4 grup masuk juga. Waduh, saya bangga juga. Jadi saya lihat potensinya ada pasti. Iya, gitu. Karena Lampung ini pintu gerbang Pulau Sumatera. Betul, ya, Pak setuju, Reza, ya? setuju. Ya. Baik. Kita akan beralih sedikit Pak Reza ya. Kita ngomongin lagi Grand LT nih Pak. Mungkin ini juga kalau misalkan ngomongin weekend pasti orang juga ada nggak sih Pak promo-promo yang ditawarkan dari Grand LT? Dan yang saya tahu nih sebelumnya nih telah ada nih promo Wongki Togalo. Apakah ada yang lebih menarik lagi selain ini Pak promo-promonya? Wongki Togalo itu pernah kita lakukan karena kita ingin mencapai atau menggapai tamu-tamu dari Palembang gitu. Tapi kalau bicara promo, wah banyak sekali gitu. Kita ada promo karena kita pinggir laut, kita ada promo snorkeling, kamar dengan snorkeling, kita ada kamar dengan barbecue. Banyak, tapi kalau mau lebih lengkapnya, lihat IG kita, lihat promo-promo kita, karena setiap bulan pasti ada. Jadi kalau saya bicara sekarang banyak sekali sampai Desember. Rasakan experience-nya sendiri deh, langsung ke Grand LT ya Pak? Nah, harus experience sendiri, lihat IG kita gitu. Baik Pak, ini kita ngomongin pariwisata Pak ya. Pariwisata tentu nggak lengkap rasanya kalau misalkan tidak ada kulinernya. Nah, gitu ya. Kalau di Grand LT sendiri seperti apa Pak? Apakah ada signature sendiri ketika pengunjung ke sana disajikan makanan khas dari Grand LT atau seperti apa? Nah, Grand LT itu tadi saya bilang, kita punya pantai yang cukup bagus, pasirnya putih. Jadi apa? Kalau pinggir laut paling enak makan apa sih? Seafood kayaknya ya. Nah, ya makanan laut ya. Makanan laut kan. Betul. Jadi kita punya signature namanya Raja Seafood. Wah, itu kalau makan seafood di pinggir laut rasanya kayak gimana tuh Mbak Kristi. Jadi kita punya signature itu. Kedua, kita punya minuman namanya Rakata Bir. Rakata Bir karena kita dekat Pulau Rakata, tapi birnya halal.
namanya bir, tapi tidak ada alkoholnya. Enak juga. Makan seafood, minum bir pinggir laut. Kayak apa Iya. tuh rasanya? Iya, harus merasakan sensasinya sendiri ya Pak. Ya Nah, baik, nanti saya akan bertanya-tanya lagi dengan Pak Reza. Terima ya, kasih Pak Reza. ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena masih banyak sekali yang akan saya bicarakan lagi dengan Pak Reza. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial. Pak Reza, Ya. rasanya banyak sekali yang saya ingin ketahui gitu ya dari Grand LT Krakatauwa dan juga saya ingin tahu sebenarnya Pak, apakah ke depannya akan ada pengembangan-pengembangan lainnya dari PT KLTD sendiri, Pak Reza? Oh, banyak sekali Kristi. Satu, di akhir bulan ini. Jadi gini, kita punya pantai 7 kilometer. Di pantai itu sekarang baru ada 3 beach club. Yang pertama ada namanya Pantai Bagus. Itu seluas 4 hektar. Ini paling terjangkau harganya. Mau tanya berapa, lihat IG-nya. Yang kedua kita punya M Beach. Di atas tanah 4 hektar juga. Ini paling lengkap. Ada spot fotonya, ada food court-nya, ada glamping-nya, dan tahun ini akan ada villa di pinggir danaunya. Di mana di danaunya sendiri akan ada mainan-mainan airnya. Ada kanonya, ada kayaknya, dan ada flying fox-nya. Ini paling seru nantinya. Nah ini akan kita buka di Desember, jadi wajib nih teman-teman datang gitu. Nah ketiga kita ada kerjasama dengan pengusaha lokal, namanya Pantai Aruna, Beach Club-nya juga. Ini lebih mengusung konsep lokal lah Ya. gitu. Baik. Kayak gitu. Proses pengerjaannya saat ini udah berapa persen Pak kira-kira Pak? Kalau misalkan di Desember ya nanti di launchingnya Ya, ya Pak? Desember ya. tahun ini ya Pak Tahun ini, berarti ya? Desember tahun ini. Baik. Pengerjaan sekarang sudah hampir di 30-an%. Tapi saya yakin, optimis, Desember pasti bisa. Gitu. Nah ini salah satu yang menjadi inovasi terus-terus Betul. memperbarui ide-ide Betul. ya Pak ya. Tapi yang paling seru Ramadan atau Lebaran tahun depan. Kenapa tuh Pak? Kita mau bikin thematic park, namanya Jungle Sea. Jadi konsepnya ini thematic adventure park dengan water park tapi di pinggir laut. Nah ini yang mungkin pertama kali dan untuk saat ini mungkin satu-satunya di Lampung. Gitu. Nah ini kita mau buka di Lebaran tahun depan. Kenapa sih menurut Pak Reza ini Ya. boleh diulas lagi Pak ya? Ya. Terkait dengan rencana yang Desember dan juga di Lebaran tahun depan nanti ya. Oke. Kenapa itu menjadi spesial dan menjadi keunggulan gitu ya? Oke. Dari rencana-rencana yang dibikin dari PT KLTD sendiri. Kenapa Pak? Oke, nomor satu tadi saya bilang KLTD ngelihat bahwa Kalianda ini atau Lampung ini memiliki potensi yang luar biasa. Kita lihat kenaikan dari pertumbuhan ekonominya, kita ngelihat dari kenaikan pertumbuhan pesawatnya, transportasi lautnya. Jadi I think it's time for us to grow this land gitu. Jadi tahun ini kenapa euforianya udah ada, support dari pemerintah ada, harus sekarang. Kapan lagi kalau enggak? Gitu. Harus dimanfaatkan yang positif Ya, tentunya positif, Pak ya. tentu. Baik, nah ini kita tentu harus ada kolaborasi Betul, ya Pak Reza ya betul, untuk betul. membangun sebuah pariwisata agar Ya. terus berkesinambungan, berkelanjutan dan terus menjadi sektor pariwisata yang baik tentunya ke depannya Pak. Ya. Seperti apa ya dari PT KLTD sendiri ini membantu pemerintah dari Provinsi Lampung untuk menggencarkan dan menggeliatkan pariwisata yang ada di Lampung? Kita sekarang aja per beach club kita dikunjungi yang Pantai Bagus 1.000 sampai 2.000-an pengunjung per hari. Kita bicara M Beach 5.000 sampai 10.000-an weekend per weekend nih, atau per harinya sekitar 5.000 sampai 6.000-an. Nah itu aja sudah kelihatan dan okupansi hotel kita sudah sampai di atas 80%. Dengan kamar 84, bisa kita hitung berapa. Berarti sudah berapa ribuan orang datang. Menurut saya itu sudah satu effort kita untuk membantu pemerintah maupun Kalianda sendiri untuk mendatangkan wisata. Nah harapan kita ya support dari pemerintah lebih dari infrastrukturnya supaya lebih dimudahkan untuk tamu-tamu dari Lampung maupun Palembang dan juga Jakarta datang supaya lebih nyaman lah gitu datang ke kita. Gitu. Oke Pak, baik kita mungkin bisa berbicara terkait tadi ya, bagus sekali. Mungkin kita juga memang
wisata ini tidak bisa terlepas dari infrastruktur ya Pak ya. Kalau Betul. misalkan ke Grand LT sendiri seperti apa Pak saat ini? Saat ini sudah nyaman ya. Tol itu kan alhamdulillah udah jadi dari beberapa tahun lalu dari Palembang ke kita. Jadi bisa dibayangkan waktu yang ditempuh dari dulu dan sekarang tuh wah indah sekali. Saya dari Jakarta aja untuk ke sini hanya butuh 4 jam. Itu pakai kapal loh. Nah dari Lampung ke kita, ke Bandar Lampung ke kita aja itu nggak lebih dari 1 jam. Dari Palembang ke kita juga nggak lebih dari 5 jam. Jadi nyaman sekali. Dari keluar tol ke kita tuh nggak membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Jadi harusnya infrastruktur yang udah ada ini udah bisa mencapai itu semua sih. Berarti Nyaman Pak lah Reza buat setuju semua. bahwa jalan tol ini juga mendukung Oh geliatnya sangat, pariwisata ya Pak? sangat mendukung dan saya sangat support dan terima kasih kepada pemerintah karena jalan tol ini Kalianda jadi bagus sekarang. Jadi makin dikenal, sudah dikenal, makin dikenal. Makin dikenal. Ya Pak Reza ya, baik. Nah saya juga pengen tahu Pak, Hmm. sebenarnya kalau misalkan di PT KLTD sendiri itu kan sudah banyak tadi ya wisata-wisatanya ya Pak ya. Bagaimana sih Pak untuk kunjungan dominasinya ini sebenarnya apakah dari masyarakat Lampung atau dari luar daerah malahan Pak? Kita agak lucu ya, jadi tahun terakhir ini didominasi malah dari luar daerah, jadi hampir 70% Palembang, 30%-nya Bandar Lampung. Nah harapan saya, atau saya juga agak sedih sih, kayak tadi beberapa kali ngobrol sama orang lokal Bandar Lampung, mereka begitu punya uang malah pilihnya ke Jakarta, atau malah jauh-jauh ke Bali gitu. Nah memang mungkin kesalahan dari kita juga karena kurang mempromosikan, nih makanya saya bicara sama Mbak Kristi nih, supaya ikut bantu promosiin dong gitu. Nah harapan kita supaya Bandar Lampung ini atau warga-warga Bandar Lampung ini bisa ikut meramaikan kita juga. Karena nggak usah jauh-jauh ke Bali, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, di kita juga sekarang makin bagus kok, coba lihat deh gitu. Nikmatin, experience, I hope everything's gonna be better gitu. Apalagi nanti akan ada tambahan-tambahan lainnya Pak ya di Nah, Desember itu dan dia. juga nanti ada Jungle Land-nya di Lebaran Pak. Jungle Sea namanya, Jungle Sea, karena pinggir laut. Ya. Kenapa Jungle Sea Pak? Kita itu, kebetulan saya memimpin beberapa Jungle Land, Jungle Nah, Series iya. gitu. Karena kita punya theme park, punya water boom. Nah, ini Baik. kan kita kolaborasi jadi satu di laut. Jadi jungle di laut. Jungle itu kan konsepnya apa ya? Kita liar, nikmat, nyaman. Nah itu yang kita pengen. Gitu. Nah tadi berbicara bahwa ternyata Pak Reza ini pemirsa tidak hanya ada satu perusahaan saja, tapi ada beberapa perusahaan yang Bapak pimpin ya Pak. Ya. Saya ingin tahu Pak, sebenarnya apa saja? Apakah ini juga bergerak di bidang pariwisata juga Pak Reza? Kalau saya bicara kebanyakan, saya spill yang pariwisata aja deh. Baik. Saat ini saya mimpin 3 perusahaan pariwisata. Di bawah naungan PT Bakri, kita ada PT KLTD atau Krakatau Lampung di Kalianda, ada PT Jungle Asia di Sentul, dan PT Geraha Andra Sentra Popertindo di Bogor. Di mana di situ semuanya bernaung di pariwisata. Kita punya Hotel Aston di Bogor, kita punya The Jungle Water Park di Bogor, kita punya Rivera Outbound Activity dan hotel juga dan camping ground juga di Bogor. Tadi Jungle Land ada di Sentul dan yang terakhir di Kalianda. Cukup banyak tapi pariwisata ternyata menarik dan sangat menarik gitu untuk kita geluti. Baik Pak, ini mungkin terakhir closing statement dari Anda ya. Harapan bagi pemerintah tentunya untuk terus bersinergi dan berkolaborasi memajukan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Wah, terakhir ya ini ya. Saya sih sangat berterima kasih sekali di era Pak Jokowi ini memang pariwisata sangat terbantukan. Pak Menteri Parekrafnya juga begitu semangatnya membantu kita semua. Jadi support dari pemerintah itu sangat besar ke kita. Infrastrukturnya jalan, promonya jalan, izin-izin sekarang dipermudah. Nah harapan saya ini kan zamannya tahun kampanye. Siapapun pemenangnya saya harapkan bisa meneruskan apa yang udah jalankan sekarang sih. Tapi udah kelihatan. Jalannya udah kelihatan, path-nya udah kelihatan, harapan saya bisa diteruskan. Jadi kita lebih mudah lagi. Baik. Terima kasih Pak Reza sudah berdiskusi dan berdialog santai bersama saya untuk lebih membahas terkait pariwisata. Terima kasih Pak, sehat selalu. Saya yang terima kasih. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi diskusi saya bersama dengan Bapak Reza Adi Kresna, Direktur Utama PT Krakatau Lampung Tourism Development. Usai sudah perjumpaan kita dalam dialog spesial kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.